guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekarang kita akan mengetahui dan mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara. Keep on watching guys. Dimulai dari pengertian hak dan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Menurut Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro, hak adalah sebuah kuasa menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kemudian beliau juga menuliskan kewajiban, definisi dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Setelah kita mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban, sekarang kita akan mendalami lebih dalam lagi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 berbunyi ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A ayat 1 berbunyi hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1 hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2 hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ayat kedua, hak untuk mengajukan diri dalam perjuangan haknya secara kolektif. Pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat kedua, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat ketiga, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta hak yang keempat terdapat dalam ayat 4, yaitu hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak untuk kembali. Ayat kedua, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Ayat yang ketiga, hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F ayat 1, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat 1, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Ayat kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat atau derajat martabat manusia. Pasal 28H ayat 1, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat kedua, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat ketiga, hak atas jaminan sosial. Ayat keempat, hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ayat kedua, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Ayat yang ketiga, hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormat hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat kedua, dalam melaksanakan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, atau ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional atau sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, atau ayat keempat, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ada beberapa contoh hak warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Yang kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Serta yang keenam, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan, berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu, contoh-contoh dari kewajiban warga negara. Yang pertama, warga negara itu wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, warga negara itu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keenam, wajib tiap-tiap negara itu wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian hak dan kewajiban, serta hak dan kewajiban dari warga negara, sekarang kita akan mencari tahu dan mengetahui hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Nah, di sini kita lihat ada 3 hak negara. Yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Serta yang ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan masyarakat. Jika hak negara itu ada 3 hak, kalau kewajiban itu ada 5 kewajiban negara. Yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Yang ketiga, kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Yang keempat, kewajiban negara untuk memberi jaminan sosial. Yang kelima, kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah. Nah, sekarang kita akan mengetahui faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ada 6 faktor. Yang pertama, rendahnya kesadaran kita untuk berbangsa dan bernegara. Yang kedua, rendahnya toleransi antar seluruh masyarakat. Yang ketiga, kita lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keempat, kita menggunakan teknologi atau penyalahgunaan teknologi seperti pencurian yang menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi. Yang kelima, aparat penegak hukum kurang tegas pada pelanggaran berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan.